memang ketika menikah banyak mereka pada saat usia anak. Bagaimana kita membantu ibu-ibu ini agar dia punya status gitu. Halo Sobat CWI, ketemu lagi dengan saya Dirga Ardiansa di Cakrapot Cakrawikara Indonesia episode 31 yang bertemakan tentang kolaborasi masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dalam perlindungan perempuan dan anak. Bersama saya sudah ada narasumber kita, Mbak Diana Lestari. Apa kabar, Bu? Baik, gimana kabarnya, Mas? Kabar baik juga. Mbak Diana ini saya akan perkenalkan, dia adalah staf program untuk Akademi Paradikta Indonesia, sebuah program yang diinisiasi oleh PEKA, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga. Betul ya? Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak di segmen kita kali ini dengan Ibu Mbak Diana tentang pengalamannya bekerja dalam kesehariannya untuk kemudian memberdayakan perempuan di Kuburaya. Kuburaya adalah sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Nah, gimana kita akan dengar pengalaman Bu Diana Lestari terkait dengan upaya-upaya pemberdayaan yang tengah dia lakukan. Mbak Diana sejak tahun 2003 di sana sampai dengan 2023. Oke, kita akan dengarkan bagaimana pengalaman Mbak Diana ketika di Kuburaya melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Oke, Mbak Diana bisa cerita gimana kondisi di Kuburaya ketika Mbak Diana sejak tahun 2003 di sana? Apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya perempuan sebagai kepala keluarga? Mungkin bisa cerita gimana pengalamannya? Saya mulai di PEKA itu tahun 2023, tepatnya bulan Juni itu. Nah, saya memang diminta untuk mendampingi wilayah Kuburaya, Kabupaten Kuburaya. Cuma waktu itu masih Kabupaten Mempawah ya, belum pemekaran gitu. Di tahun 2007 baru pemekaran menjadi Kabupaten Kuburaya. Tapi memang lingkup kerjanya masih di sekitar situ gitu. Nah, yang diminta untuk pertama kali adalah saya mendampingi perempuan kepala keluarga di sana dengan kriteria yang pertama janda meninggal. Janda meninggal itu mereka emang apa yang meninggal karena konflik, ada juga yang meninggal itu kan, jadi ada wilayah konflik di situ. Terus yang kedua juga perempuan yang janda cerai, perempuan yang suaminya sakit menaun gitu, sehingga si suami tidak bisa menafkahi keluarganya gitu, sehingga akhirnya si istri lah yang mengambil alih untuk menafkahi keluarga. Dan yang keempat ada juga perempuan yang di Madu. Di Madu ada, jadi dia suaminya nikah lagi gitu Mas, jadinya juga jarang pulang gitu ya. Ada juga perempuan yang suaminya pergi merantau karena kami dekat dengan wilayah Malaysia, jadi beberapa ada yang ke Malaysia gitu ya. Dan yang terakhir tuh ada perempuan lajang. Jadi dia belum menikah tapi dia menanggung hidup adik-adiknya atau ibu bapaknya gitu. Nah, ketika saya masuk di situ ya, melakukan pertama kali ya kerja di wilayah itu, yang saya lihat memang kondisinya mereka ini hanya sibuk bekerja gitu, sibuk bekerja karena dia tulang punggung keluarga ya, sehingga dia hari-hari itu harus bekerja menafkahi anak-anaknya gitu, sehingga kegiatan lain mereka kayak tidak dilibatkan gitu, dan juga mereka juga bisa tidak melibatkan diri gitu ya, karena kesibukannya untuk mencari nafkah itu. Nah, melihat itu kita melihat bahwa ada masalah ekonomi gitu ya. Terkait dengan ekonomi, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, yang salah satu kegiatan yang kami tawarkan ke mereka, bagaimana mereka memulai kegiatan simpan pinjam gitu. Kenapa kegiatan simpan pinjam? Karena kan permasalahannya hampir sama nih, semua bagi mereka itu ketika ingin memenuhi kebutuhannya, terus tapi tidak bisa, mau tidak mau kan akhirnya bisa minjam ke tetangga atau keluarga gitu. Nah, karena di perempuan kepala keluarga masyarakat tuh takut gitu, jadinya mau minjamin gitu, mampu tidak dia bayar gitu kan, sedangkan dia tidak punya suami, kerjanya masih kayak serabutan gitu, yang tidak tetap gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi akhirnya kita tawarkan tuh, yaudah kalau semuanya
punya persoalan yang sama, bagaimana kita melakukan kegiatan simpan pinjam gitu. Jadi kegiatan simpan pinjam itu dari mereka dulu, mereka yang meminjam, yang menyimpan. Setelah udah ada simpanan, baru itulah yang dipinjamkan untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu. Ini kalau dengar dari penjelasannya Mbak Diana, jadi yang disebut sebagai perempuan kepala keluarga itu beragam ya, muncul latar belakangnya, kemudian juga situasi kondisinya berbeda, bukan hanya dia adalah seorang janda, tapi bisa juga dengan segala keragaman latar belakang dia bisa disebut sebagai perempuan kepala keluarga, walaupun masih bersuami, misalnya dia tadi sakit-sakitan, atau dia menjadi pencari nafkah utama, atau bahkan dia belum menikah tapi dia menanggung beban keluarga dan untuk menafkahi, itu juga bagian dari perempuan kepala keluarga. Dan yang menarik adalah upaya pertama yang ingin dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi, yang mandiri secara ekonomi. Dan ini gimana cara memberdayakannya? Kira-kira tadi ya dengan simpan pinjam, itu yang pertama. Baik, kalau di Kuburaya pengalaman di sana, apa sih tantangan terbesar? Apakah memang sejauh ini apakah ada angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi, atau mungkin juga pernikahan anak yang tinggi? Apa kira-kira yang jadi permasalahan dan tantangan terutama bagi perempuan dan anak di Kuburaya, Ibu? Nah, di situ kan juga kita akhirnya melihat bahwa yang suaminya pergi jauh itu kan biasanya tidak ada kabar kan, tidak ada kabar. Nah, akhirnya itu karena tidak ada artinya ditinggalkan begitu saja, tidak ada kabar nih, jadi kayak terkatung-katung gitu loh. Status si ibu nih disebut menikah juga enggak gitu kan, karena suaminya tidak pulang-pulang gitu, disebut bercerai juga enggak. Nah, dari situ akhirnya kita memulai program hukum gitu, bagaimana kita membantu ibu-ibu ini agar dia punya status gitu. Ya kan? Nah, kalau memang yang dia nikah siri itu kan akhirnya kalau suaminya pergi begitu aja kan, jadi dia tidak bisa meminta tanggung jawab dari suami atau keluarganya gitu, karena dibiarkan begitu saja. Dan ada juga yang suami yang pergi tadi tanpa kabar juga enggak ini kan. Akhirnya kita memulai program itu bagaimana sehingga mereka itu punya status hukum gitu, identitas yang kuat. Jadi kita mulai dengan membantu proses, misal mereka menggugat cerai gitu ke suaminya gitu, dan juga kita mulai dari proses-proses bagaimana memberikan perlindungan untuk anaknya dengan membuat akte kelahiran gitu, akte kelahiran buat anak. Nah, itu tuh di saat itu upaya itu tuh yang kita lakukan biar mereka posisinya sebagai warga negara diakui gitu kan, jelas gitu. Jadi selain berdaya secara ekonomi, tadi juga ada pendampingan dan pendidikan hukum untuk memahami hak-haknya dan kemudian bisa juga melakukan tuntutan atas haknya, terutama tadi ya untuk kejelasan status, termasuk juga tadi ya untuk penyediaan legalitas anak untuk akte dan sebagainya dalam konteks hukum ya. Baik, kalau dari apa yang dilakukan PEKA, bisa diceritakan nggak Mbak Diana, apa saja program-program yang dilakukan PEKA terhadap kelompok perempuan yang ada di Kuburaya? Kalau program-programnya kan udah tadi ya saya sebut yang pertama udah pastinya simpan pinjam gitu, kegiatan ekonomi, pemberdayaan ekonomi gitu kan, pemberdayaan hukum. Nah, kalau pemberdayaan hukum ini agak luas gitu. Selain kita memberikan manfaat buat ibu-ibu anggota PEKA-nya, kita juga memperluas manfaatnya buat masyarakat yang lain. Nah, di situ kita mulai dengan yang pertama itu kita mengadakan KLIK, namanya Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi. Nah, KLIK itu kita lakukan di beberapa desa yang ada di Kuburaya. Dari hasil KLIK kita nemukan ternyata masih banyak masyarakat di Kuburaya yang tidak mempunyai identitas diri gitu kan. Dan juga terkait dengan di situ kita juga buka tuh Mas waktu itu meja kalau ada yang mendapatkan kekerasan terhadap
perempuan atau dia dapat KDRT gitu dari suaminya ya, kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Nah itu juga kita buka mejanya. Kita tuh waktu itu kerjasama tuh sama pengacara dari LBH PIK gitu. Karena kan kalau kami kan tidak ada basis untuk jadi pengacara atau segala macam gitu kan. Jadi akhirnya kami dari PK itu menggandeng atau bekerja sama LBH PIK gitu untuk menerima aduan, ya bisa berupa aduan atau konsultasi terkait dengan hukum, termasuk dari tadi kekerasan terhadap perempuan itu. Jadi banyak juga sih beberapa yang kami terima, ada beberapa yang meminta arahan kalau misalnya mereka mendapatkan kekerasan itu seperti apa, harusnya ditangani seperti apa gitu, selain identitas diri yang lebih banyak sih gitu. Ya beragam sekali ya, jadi Sobat CEWI dari penjelasan Mbak Diana, jadi kerja-kerja peka ini untuk memberdayakan perempuan sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin gitu ya, untuk bisa mandiri secara ekonomi, sadar hukum, dan kemudian tahu hak yang dimilikinya, termasuk juga menyediakan layanan-layanan bagi pemenuhan kebutuhan administrasi dan legalitas bagi anggotanya. Nah, mungkin berikutnya saya ingin mencari tahu lebih dalam. Saya juga mendapatkan informasi bahwa apakah di daerah Kuburaya ini juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama untuk mendorong kebijakan-kebijakan dan program pemerintah yang lebih memberdayakan perempuan dan anak. Nah, bisa cerita nggak Mbak Diana, apa yang dilakukan PEKA di Kuburaya dalam kaitannya dengan upaya mendorong advokasi untuk kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dan anak? Nah, hasil dari klinik layanan informasi dan konsultasi kan kami menerima banyak pengaduan lah ya, kita nyebut pengaduan daripada masyarakat kan. Nah, data-data itu kita kumpulkan gitu. Kita kumpulkan sebagai bahan kita untuk advokasi. Advokasi. Nah, untuk di PEKA kami advokasinya mulai dari tingkat desa sama dengan ke kabupaten gitu. Nah, untuk di tingkat desa kita melakukan nih diskusi kampung dengan para kepala desa gitu terkait dengan data-data keadaan dari masyarakatnya gitu. Seperti apa sih yang mau kita lakukan kan, kegiatan yang bisa mengatasi nih permasalahan, karena itu terkait dengan identitas ya, dengan identitas. Terus akhirnya kita sampaikan bahwa salah satu juga program yang bisa kita lakukan kan adalah waktu itu pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu itu pelayanan 1 hari di mana di situ ada pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh pengadilan agama, kemudian ada pencatatan pernikahan oleh KUA, ya kan, Kementerian Agama dilakukan oleh KUA, Kantor Urusan Agama, dan kita juga mengandung Disduk Capil. Disduk Capil nanti akan menerbitkan akte kelahiran anak, dan juga mereka akan membuatkan KK baru sesuai dengan pengesahan yang didapatkan dari pengadilan agama gitu. Nah, itu kami sampaikan dan kami mengusulkan kepada pihak desa bagaimana kalau kita melakukan kegiatan ini. Kenapa kita usulkan ke pemerintah desa? Karena pastinya pemerintah desa kan yang akan menyampaikan kepada masyarakat gitu kan terkait dengan syarat-syarat atau hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ini gitu Mas. Nah, setelah kita dapat data-datanya itu juga kami melakukan awal-awalnya tuh pakai dana dari masyarakat dulu nih, awal mulanya nih tahun 2013 ingat saya gitu. Nah, itu kami lakukan di desa di Kecamatan Sungai Kakap waktu itu, yang salah satu ada di Kuburaya, itu menggunakan memang dana dari masyarakat dan dibantu oleh Pengadilan Agama Mempawah menggunakan dana Prodeo. Jadi ada 2 nih. Jadi kami selain dengan advokasinya, selain ke pemerintah desa, kami juga advokasinya langsung ke Pengadilan Agama, karena di Pengadilan Agama itu ada dana Prodeo yang dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu gitu. Nah, alhamdulillah bisa tuh kita akses gitu kan. Berjalanlah itu kegiatan itu. Nah, setelah ada ini kami mengusulkan lagi gitu ke pemerintah daerahnya. Pak, ini kami udah melakukan nih gitu. Nah, bagaimana Bapak bisa enggak membantu? Terus kita paparin lah kan data-data dari masyarakat Kuburaya yang memang
tidak mempunyai buku nikah gitu. Buku nikah tuh bisa jadi dia tidak dapat buku nikah karena yang pertama nikah siri, atau bisa juga yang kedua sebenarnya mereka sudah menikah secara KUA tapi tidak dapat buku nikahnya gitu tuh. Nah, terus kita sampaikan kan ke pemerintah waktu itu, ke Sekda dan ke wakil bupati, itu kita sampaikan datanya. Mereka kaget juga kan, biaya bisa sampai 1000-an gitu masyarakatnya. Cuman kan mereka juga menyambut baik ya, bagaimana mereka juga ada usaha nih untuk ngatasin ini seperti apa gitu. Nah, dimulai dari itu akhirnya kita bisa setiap tahun ya, seingat saya 2015 sampai 2019 itu menggunakan dana hibah dari pemerintah Kuburaya itu untuk melaksanakan pelayanan terpadu. Jadi semakin banyaklah masyarakatnya yang bisa mengakses itu identitas diri. Itu salah satu juga upaya yang kita lakukan, berkolaborasi dengan ini pemerintah Kuburaya. Jadi Sobat CWI tadi juga dijelaskan menarik sih. Karena kuncinya adalah pendataan ya, pendataan, kemudian ada identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Tadi kita melihat juga bagaimana pendataan itu dari tingkat desa gitu ya, yang dilakukan oleh kawan-kawan PK ini. Dan kemudian bagaimana data itu digunakan justru untuk memenuhi dan mengatasi berbagai macam permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari warga, termasuk tadi ya soal penyediaan buku nikah, isbat nikah. Karena banyak sekali kondisi-kondisi menikah siri dan tidak punya legalitas kekuatan hukum nanti ketika kita bicara soal anak lahir, ada kebutuhan akte dan lain sebagainya, begitu ya. Iya, karena kan kita mikir itu juga salah satu bagaimana kita melakukan atau menolong perempuan agar dia punya ini kan posisi yang kuat gitu. Betul. Nah, kalau kemudian yang menarik tadi bukan hanya di pemerintah desa, tapi juga di tingkat ada pengadilan agama gitu ya, karena ini penyediaan isbat nikah tadi ya. Tapi juga ada di pemerintah daerah, artinya dengan bupati ya. Memang kalau dari riset kami di CWI, peran bupati ini cukup, atau kepala daerah ya, ini cukup strategis untuk kemudian bisa mendorong atau memberi komitmen terhadap kolaborasi-kolaborasi yang mendukung masyarakat sipil. Nah, mungkin bisa ada cerita pengalaman di Kuburaya yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya dengan bupati. Nah, kan itu salah satu juga kegiatan yang kita lakukan. Jadi masih ada lagi kegiatan di Kuburaya itu. Kami juga sejak tahun 2017 itu kan memulai Akademi Paradikta gitu. Akademi Paradikta itu jadi pendidikan khusus untuk perempuan. Jadi dia pendidikan itu secara terstruktur. Jadi ada modul, ada kurikulum yang terdiri dari modul-modul dan pokok bahasan, dan juga kegiatan itu dilakukan selang waktu 4 sampai 5 bulan dan ditutup dengan wisuda. Gitu. Nah, awal-awalnya gitu juga Mas, awalnya kita juga yang memulai gitu kan, udah pakai ibaratnya kami dapat dukungan lah ya dari beberapa itu untuk memulai kegiatan itu. Nah, tetapi ketika kami memulai, kami juga sambil cerita, selalu cerita kan sama pemerintah, bahkan ke Pak Bupati menyampaikan kami udah melakukan nih kegiatan ini, bagaimana nih Pak untuk keberlanjutannya, apakah memang bisa kegiatan ini didukung juga oleh pemerintah daerah. Nah, memang kalau untuk Kuburaya sejauh ini bupatinya selalu menerima gitu ya, welcome dengan kita gitu. Nah, jadi apa yang kami sampaikan, mereka mendukung kegiatan itu, karena juga kegiatan ini kan yang disasar adalah perempuan ya, perempuan secara umum kalau Akademi Paradikta ini. Jadi siapapun tanpa ada status perempuan kepala keluarga bisa mengikuti gitu kan. Nah, di situ mereka merasa oh iya ya, ini juga salah satu pemberdayaan untuk masyarakatnya nih, khususnya perempuan gitu. Nah, kemarin itu untuk Akademi Paradikta ini kita mengusulkan adanya Perbub gitu kan. Yang pertama adanya Perbub, bagaimana Perbub itu mengatur agar
perempuan-perempuan ini bisa ikut dilibatkan dalam kegiatan dengan menggunakan dana desa gitu. Jadi di Perbub itu diminta kepada setiap desa itu menyediakan dana agar perempuan-perempuan desanya juga bisa ikut gitu. Ikut dalam setiap kelas Akademi Paradikta yang diadakan di desa gitu. Tapi desa tuh kadang ada gabungan sih, beberapa desa taruh di tengah pelaksanaannya gitu Mas. Itu juga salah satu tuh yang udah kolaborasi yang kita lakukan gitu terkait Jadi Akademi Paradikta ini adalah sekolah untuk perempuan kepala keluarga, tapi tidak hanya kepala keluarga, tapi pemberdayaan perempuan melalui Akademi Paradikta ini mendapatkan support dari Bupati Kuburaya dalam hal ini waktu dijabat oleh Pak Muda Mahendrawan. Nah, kalau dalam konteks tadi ada dukungan peraturan bupati yang mendorong agar pemerintah di tingkat desa memberikan dukungan terhadap pengelolaan atau program Akademi Paradikta bagi perempuan di desa. Bisa diceritakan nggak apa aja sih yang didapatkan ketika seorang perempuan mengikuti Akademi Paradikta? Nah, di Akademi Paradikta kita ada 3 kurikulum itu yang kita lakukan. Kurikulum pertama itu tentang kader desa, perempuan kader desa. Terus yang kedua kurikulumnya tentang keluarga pembaharu, dan yang ketiga itu terkait dengan kewirausahaan gitu. Nah, untuk pelaksanaan kurikulum ini kita serahkan nih kepada desa. Desa mau kurikulum yang mana gitu. Jadi enggak kita yang menentukan gitu. Tapi itu kita diskusi sama desa. Silakan desa yang memilih. Kalau seperjalanan ini sih memang ada tiga-tiganya gitu. Jadi ada yang desa yang merasa sayangnya kami masih butuh nih Mbak yang pemimpin perempuan di desa. Yaudah pakai kader desa gitu kan. Tapi ada juga kayaknya kita perlu nih Mbak pendidikan di keluarga gitu kan. Akhirnya dia milihnya keluarga pembaharu. Sama kalau ada desa yang dia lebih konsisten sama usaha, bagaimana dia melahirkan nantinya perempuan-perempuan yang jadi agen perubahan di bidang kewirausahaan, dia akan memilih itu gitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan ini juga kita dapat dukungan dari Pak Mudanya. Pak Muda tuh selalu juga nyampein nih ke kepala-kepala desa gitu, salah satu. Jadi tidak hanya menyediakan dana gitu, tetapi dia juga selalu menyampaikan, ayo dong perempuan, ini silakan kalau mau lebih berkembang, wawasan bertambah, harus ikut Akademi Paradikta gitu. Di setiap desa dengan kepala desa pertemuan juga selalu disampaikan sama beliau gitu. Bahkan untuk Kuburaya, Pak Muda itu dia ingin kita menambahkan modul stunting untuk wilayah Kuburaya. Nah, itu hanya ada di Kuburaya gitu. Jadi waktu itu beliau masanya itu kan memang konsisten konsen dengan stunting gitu kan. Jadi makanya dia meminta kita juga memasukkan modul itu di situ gitu. Baik. Ya, jadi memang nggak banyak sebenarnya memang dukungan yang diberikan pemerintah kepala daerah dalam hal ini bupati dalam konteks program-program pemberdayaan perempuan dan anak terutama. Nah, kalau dari pengalaman juga di Kuburaya melalui Pak Bupati ketika itu Pak Muda Mahendrawan, ini juga kita dapat informasi dia juga mengeluarkan Perbub pencegahan perkawinan anak benar. Nah, apakah ini juga ada kolaborasi dengan kawan-kawan PK di Kuburaya ketika itu? Bisa diceritakan. Nah, jadi kalau terkait dengan Perbub ini, pertama-tama tuh kita balik lagi melihat ketika kita melaksanakan pelayanan terpadu, kita lihat itu Mas, memang ketika menikah banyak mereka pada saat usia anak gitu kan. Nah, itu salah satu pemikiran kita kan. Kita bilang berarti ini gitu ya, harus ada upaya ini nih gitu. Mencegah karena itu masalah Benar, itu kan dilihat dari situ. Terus sampai akhirnya beberapa kader PK itu kan mereka juga kader-kader posyandu kan, yang aktif di posyandu. Nah, mereka juga melihat tuh, iya kenapa kalau setiap
pemeriksaan di puskesmas lah ya, atau puskesmas itu masih kayak usia anak-anak gitu, tapi udah punya anak. Terus ada juga mereka yang melihat ketika melahirkan tuh ada yang susah gitu kan, karena kondisi masih anak-anak itu. Nah itu salah satunya yang membuat kita ini harus ada nih peraturan nih gitu kan, yang melakukan biar ada pencegahan. Nah selain peraturan kan sebenarnya memang kalau di program PK kita juga memang selalu menyampaikan ya baik di diskusi-diskusi kelompok atau ke kader-kader itu bahwa memang lebih baik tidak menikah di usia anak gitu. Nah ketika ini kayaknya makin perlu kalau ada ininya gitu kan, ada peraturannya. Nah kita jalannya waktu itu memang tidak langsung ke kabupaten, tapi kita menyasarnya ke desa dulu. Nah salah satu desa yang kita lihat memang banyak pernikahan usia anak, ya kan, itu adalah salah satu desa yang ada di Kuburaya itu Desa Mekarsari gitu. Nah Desa Mekarsari kenapa kita jadikan ibaratnya pertama kali nih yang untuk kita deketin gitu ya kepala desanya, karena kita lihat juga dia itu dicanangkan sebagai desa keluarga berencana, desa kampung KB istilahnya, kalau anunya kampung KB dari BKKBN gitu kan. Nah kampung KB itu kan dia itu ibaratnya bagaimana menghindari agar masyarakat itu cukup 2 anak dan mencegah pernikahan anak gitu di saat itu. Kita pikir tepat nih kalau kita mendekatin kepala desanya nih untuk ini gitu. Nah kita mulailah kan. Jadi untuk kita mulainya dengan perdes dulu nih, perdes. Nggak langsung ke Perbub gitu, jadi perdes. Di perdes itu kita bisa melalui 2 cara, bisa melalui BPD, ya kan, ketua BPD dan kepala desa. Nah kita akhirnya dua-duanya nih kita kasih kan draftnya, perdesnya udah kita ini dulu, kita susun dulu sambil nanti diskusi gitu kan, karena tadi kan kalau kita kan selalu berdasarkan data dulu ya, kalau datang cuman Pak kan kayaknya nggak siap gitu kan Masnya. Jadi udah kita bikin draftnya gitu kan, kita bikin draftnya, kita sampaikanlah ke BPD, ketua BPD dan kepala desa gitu. Nah dari hasil draft itu kita diskusi, ternyata kepala desanya menyambut baik, dia senang, dia malahan, karena memang itu lagi dibutuhkan kan, karena dia dicanangkan sebagai kampung KB gitu. Nah berdasarkan itu akhirnya kita sama-sama menyusun bersama tuh dengan kepala desanya perdesnya, dan disetujui bersama, akhirnya udah ditanda tangan sama Bapak Kepala Desa gitu kan. Nah karena sudah ada perdes inilah nih yang kita jadikan acuan tuh maju ke kabupaten gitu. Adep lah nih kita waktu ini memang Pak Muda kan, Pak Bupatinya, Pak ini udah ada perdes nih Pak gitu kan. Dan juga di desa itu juga semua warga kan sebelumnya kita udah sosialisasi kan bahwa ada perdes, dan mereka menyetujui semua gitu. Jadi sama BPD-nya tuh udah disampaikan kayak surat terkait dengan penjelasan terkait perdes gitu kan, dan akhirnya bisa diterima gitu. Karena juga kan di sana banyak permasalahan itu juga terkait dengan pernikahan anak kan. Jadi akhirnya tuh memang perlu nih gitu, kita memang punya aturan ini gitu, biar untuk kita mencegah upaya pernikahan anak. Nah itulah yang kami bawa ke Bupati, ya kan, kita sampaikan udah ada perdesnya. Untuk tindak lanjutnya kita harapkan juga ada peraturan Bupati ya kan, biar makin kuat gitu. Nah waktu itu Bapak Bupati meminta kita berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuburaya. Nah untuk menyusun draft peraturan Bupati itu dibantu dengan Biro Hukum. Nah Biro Hukum lah yang mempelajari perdes itu yang sudah dibuat, sambil akhirnya menciptakan draft terkait dengan yang upaya pencegahan pernikahan anak. Baik. Ya Sobat CWI, jadi kalau dari penjelasannya Mbak Diana juga menarik, karena selain kenali dulu masalahnya, punya datanya, kemudian mulailah justru dari wilayah yang teridentifikasi memang dekat dengan permasalahan, dalam hal ini wilayah yang identifikasi angka pernikahan anaknya tinggi.
kemudian juga mengadvokasi di desa ya, sebagai satu bentuk upaya advokasi melalui mempengaruhi perdes, membuat draft perdes dan menginisiasi bagaimana kemudian pemerintah desa bisa mengeluarkan peraturan desa yang mengantisipasi pernikahan anak atau mencegah pernikahan anak. Dan yang menarik adalah dari satu wilayah yang dianggap berhasil ini, itu yang kemudian dibawa ke bupati. Nah, kalau udah di level bupati, di peraturan bupati, harapannya ini bisa diduplikasi di wilayah lain agar tidak mencegah ya, artinya tidak mengulangi situasi kondisi yang dialami di satu wilayah yang tinggi angka pernikahan anaknya. Jadi ini yang menarik untuk kita simak sama-sama bagaimana kolaborasi antara CSO dalam hal ini masyarakat sipil dengan pemerintah mulai dari desa sampai ke kabupaten, akhirnya mulai ada perbu yaitu pencegahan perkawinan anak ya. Ya, kalau dari pengalaman ini semua bisa diceritakan nggak Mbak Diana, apa sih yang menjadi kunci keberhasilan yang bisa di-share atau dibagi dengan kawan-kawan ketika berkolaborasi dengan baik di pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten di pemerintah kabupaten ya, dalam hal ini di Kuburaya. Kalau berdasarkan pengalaman kita ya, terus saya tuh memang ketika kita ingin advokasi tuh yang paling penting tuh tadi data gitu kan ya Mas, data. Ketika data udah dapat data, udah tadi kita identifikasi masalahnya, nah itulah yang harus kita omongkan nih, omongkan ke pemerintah dan terus menerus gitu, nggak bisa sekali 2 kali gitu, tapi terus dikawal gitu kan, itu harus sering diomongkan. Dan juga kan kami kalau di desa tuh sering melakukan namanya diskusi kampung. Nah diskusi kampung itu dalam setahun bisa 2-3 kali. Di luar itu juga diskusi kampung kami tuh mengundang kepala desa, sekretaris desa, ya kan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat itu diundang di situ. Itulah tempat wadah untuk menyampaikan menyampaikan permasalahan sambil tadi didukung data kan, cerita-cerita dengan orang-orang yang mengalami gitu ya. Nah setelah itu kami juga melakukan pendekatan ke pemerintah daerah sama dalam bentuk juga dengan diskusi. Ada lobbynya juga Itu pasti. Jadi diskusi, kami melakukan diskusi. Namanya FPK, Forum Pemangku Kepentingan, itu juga biasanya kami lakukan setahun 2 kali gitu ya. Nah selain itu jadwal-jadwal itu juga kami sering kunjungan Mas. Jadi kalau ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, itu kami berkolaborasi bisa dengan NGO yang lain, bisa juga dengan langsung dengan pemerintah, sehingga kita dapat nih titik temunya untuk mengatasi masalah ini seperti apa gitu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Diana. Ini jadi kita bisa ingat ya, ada soal data, ada soal kolaborasi juga dengan CSO lain. Tapi juga yang nggak kalah penting juga ada proses pertemuan yang rutin, ada negosiasi supaya seluruh jejaring itu diaktifasi ya, artinya dapat dukungan dari sejumlah pihak dan ini jadi kebijakan yang untuk semua gitu ya, tidak hanya menguntungkan sebagian orang saja. Terima kasih Mbak Diana, kita akhiri segmen yang kali ini. Terima kasih Sobat CWI sudah menyimak Cakrapot episode 31. Bersama Mbak Diana Lestari dari Peka. Pengalaman-pengalaman dari Kuburaya ini membawa kita untuk belajar banyak. Terima kasih sudah menyimak episode 31 dengan tema kolaborasi masyarakat sipil dengan pemerintah daerah untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Terima kasih.